Ada petugas pemadam kebakaran yang jago. Nah, yang ada adalah pemadam kebakaran yang terlatih. Ya. Yang semestinya masyarakat itu memberi akses, bukan dengan cara menutup jalan dengan membuat tontonan di situ rame-rame sambil live. Iya. Dia telepon begini, halo pemadam kebakaran, iya, bisa ditelepon ulang? Halo, saya Fahmi. Saya Irham. Kami dari Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar. Untuk beberapa waktu ke depan, kami akan seru-seruan dengan pemirsa Unas TV dalam program Do's and Don'ts dengan tema panik atau taktis kalau ada kebakaran. Ya, jadi untuk tema kali ini kami bakalan kasih beberapa pertanyaan dan pertanyaan unik dan seru. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Don'ts and Don'ts. Oke, jadi kami perlu jelaskan. Biasanya kan orang awam mengetahui bahwa ketika pemadam tidak bekerja, dia makan gaji buta. Itu yang perlu kami jelaskan, bahwa ketika tidak terjadi kebakaran, pemadam kebakaran itu ada yang namanya konsinus jaga. Apa itu konsinus jaga? Kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan ketika tidak terjadi kebakaran. Jadi itu terstruktur semua, mulai dari mereka masuk sampai dengan kembali ke rumah masing-masing. Contoh nih, kita masuk 7.30, itu dilaksanakan yang namanya apel. Dilaksanakan apel, pengecekan personil dengan dinas semuanya. Selanjutnya setelah itu, setelah apel, kita laksanakan yang namanya apel timbang terima. Gunanya untuk memeriksa semua terkait masalah kesiapan personil, peralatan yang akan digunakan jika terjadi operasi pemadaman dan penyelamatan. Setelah itu bukan santai-santai lagi, kami melakukan latihan. Kenapa? Sesuai dengan prinsip kerja kami, tidak ada petugas pemadam kebakaran yang jago. Yang ada adalah pemadam kebakaran yang terlatih. Itu mungkin. Setelah itu, mungkin di siang hari, kami baru melaksanakan namanya istirahat. Istirahat itu bukan istirahat kayak orang di rumah. Kami mungkin mata tertutup, tapi pikiran tidak. Karena yang namanya panggilan atau situasi darurat itu bisa saja datang sewaktu-waktu. Di situ kami dibagi. Jadi kalau pagi itu biasanya dalam satu peloton terdiri dari 6 regu. Biasanya untuk siaga pagi atau yang dikatakan siaga, ketika terjadi apa-apa, biasanya 2 regu awal yang melaksanakan pemadaman awal, atau yang notabene mungkin di backup dengan teman-teman 1 regu dari regu rescue. Kalau di lokasi dinyatakan kebakarannya naik tahapnya atau dinyatakan susah untuk pengendaliannya, diluncurkan lagi tahap 2. 2 regu masuk lagi untuk melakukan bantuan ke yang notabene pemberangkatan awal. Kalau sampai di lokasi dinyatakan lagi bahwa perkembangan situasi kondisi di lapangan masih belum bisa dikuasai, maka kami luncurkan yang notabene regu yang terakhir. Biasanya juga di Kota Makassar itu ada pos-pos juga, sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Karena kenapa harus ada pos? Karena kami terkait masalah standar pelayanan minimum. Standarnya pemadam itu kurang lebih 15 menit. 15 menit mulai dari informasi diterima sampai dengan selang atau air yang keluar pertama kali di tempat kejadian kebakaran. Contoh, kalau kejadiannya di daerah mungkin dekat sini Tamalandrea. Kalau informasinya dari Tamalandrea, TKK-nya Tamalandrea, biasanya di backup posko terdekat. Posko terdekatnya di mana? Di BTP, Karester BTP sana. Jadi penanganan awal Karester BTP, ketika Karester BTP tidak mampu menangani lokasinya, nanti dia minta bantuan. Istilahnya 76. Dia minta bantuan 76 ke Mako, diluncurkan lagi posko setelah Karester BTP. Biasanya itu di backup dengan posko timur. Tepatnya posko timur di mana? Di Jalan Boulevard, kebetulan dekat Pasar Segar, dekat tempat tongkrongan semua, kafe-kafe.
Biasanya kayak begitu standarnya, sampai dengan SOP selanjutnya berkembang sampai dengan penguasaan di lapangannya. Itu mungkin tahapan ketika tidak terjadi, atau mungkin apa sih yang dilakukan pemadam kebakarannya. Saya tambahkan lagi, kalau pagi kami melaksanakan apel dulu, tapi sebelum melaksanakan apel kami harus mengecek peralatan kembali. Kami cek peralatan kembali sebelum kami timbang teribahkan sama peloton yang masuk. Setelah dicek, dibersihkan semua unit apa dan segalanya, kembali lagi melaksanakan apel pagi. Begitulah rutinitas pemadam kebakaran kalau tidak terjadi kebakaran. Berarti bukan kami menepis bahwa ketika tidak terjadi kebakaran, pemadam kebakaran itu cuma kerjanya tidur dan main domino. Itu mungkin sekedar informasi sedikit terkait rutinitas petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan jika tidak terjadi kebakaran. Apabila untuk di penyelamatan lebih banyak aktivitasnya, karena dalam satu hari saja itu untuk penanganan itu bahkan sampai 3-4 kali, entah itu dia sarang tawon, cincin, ular, kucing. Jadi dalam satu hari itu kita lebih sibuk dengan aktivitas penyelamatan seperti itu. Kenapa dikatakan penyelamatan? Karena sesuai dengan Pancadharma Pemadam Kebakaran. Pancadharma Pemadam Kebakaran itu yang pertama itu pencegahan dan pengendalian kebakaran. Yang kedua itu pemadaman kebakaran. Yang ketiga penyelamatan. Yang keempat pemberdayaan masyarakat. Yang kelima penanganan bahan berbahaya dan beracun. Itu tupoksi pemadam kebakaran sekarang ini. Jadi dulu pemadam kebakaran kerjanya cuma taunya ada kebakaran, padamkan, selesai. Sekarang tugasnya pemadam kebakaran berkembang lagi, menyentuh terkait masalah penyelamatan. Sesuai yang kalau Upin Ipin bilang, ular di atas pokok, kerbau masuk parit, ular dalam rumah, semua kami selamatkan. Oke, jadi kami sedikit berbagi cerita nih terkait masalah kemarin. Kalau istilahnya dalam dunia pemadam kebakaran itu yang dikatakan ada yang namanya ARSOM, unsur sabotase. Kemarin itu bisa dikatakan masuk unsur sabotase. Kenapa? Karena kejadiannya terjadi pembakaran awal. Setelah itu masuk informasi, tim pemadam kebakaran dan penyelamatan sudah siap karena laporannya ada beberapa korban yang terjebak di atas. Tapi masalah yang kami hadapi di lapangan itu biasanya banyak. Salah satunya ya, contoh kayak kemarin itu ARSOM, teman-teman sudah standby untuk persiapan masuk ke wilayah untuk laporannya, tapi terkendala dengan kerumunan massa. Kemarin mungkin kan ada yang like TikTok apa dan segalanya sudah lihat kan yang terjadi kemarin. Banyak massa yang notabene menghalangi apa dan segalanya. Kemarin tim masuk pada saat sudah ada jaminan dari pihak keamanan untuk masuk. Kami mencoba masuk untuk melakukan pemadaman, di backup sama teman-teman penyelamatan. Itu pun masih kami dihalangi. Dihalanginya kenapa? Kami coba melakukan pemadaman karena informasinya yang kami buru adalah orang yang terjebak. Jadi ketika terjadi kebakaran, yang paling pertama kita butuh adalah penyelamatan jiwa, bukan harta. Kalau ada korban yang terjebak, itu dulu yang perlu. Tapi sesuai dengan prinsipnya juga, ketika kita melakukan penyelamatan harus ada 3A. Aman diri, aman lingkungan, aman korban. Ini tidak boleh dibolak-balik. Jangan aman diri langsung kita masuk ke aman korban. Ini harus sesuai dengan stepnya. Kalau aman dirinya mungkin teman-teman sudah terkait masalah proteksi apa dan segalanya, APD apa semua. Terus aman lingkungan. Itulah lingkungannya mungkin dinyatakan tidak aman karena sudah banyak massa membakar, menjara apa dan segalanya. Perkembangannya api juga sudah
flash over, sudah penyalaan total, ditambah lagi teman-teman penyelamatan sudah persiapan untuk melakukan penyelamatan yang notabene korban terjebak, akses untuk menuju ke sana sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Jadi kami bekerja sama, kami melakukan pemadaman semampu kami. Semampunya bagaimana? Ketika mungkin yang kami nyatakan mampu dipadamkan, itu pun lagi masih dihalangi lagi dengan massa. Ada yang melempar bom molotov, ada yang main petasan apa dan segalanya, ada yang melempar batu. Nah, sambil teman-teman penyelamatan melakukan pencarian. Iya. Pencarian karena laporannya masih ada korban di atas. Iya, betul. Jadi kemarin itu kondisinya pada saat info ada korban, Pak Fahmi. Teman-teman dari divisi penyelamatan itu aksesnya dari arah timur bangunan DPRD ya. Sempat kami temukan korban itu sudah berdekatan. Jadi kurang lebih sekitar 6 orang. Saya dalam satu tim itu penyisiran ya. Penyisiran memang kondisi pada saat itu masyarakat sendiri kita melintas di antara kan dia punya gedung bentuk U ya, DPRD kota. Pada saat kita melintas ke sisi depan bangunan DPRD, ini masyarakat masih lempar terus sampai kita melakukan penyisiran di posisi gedung lama. Itu ada posisi korban pria dan wanita dia. Itu tidak jauh posisinya. Jadi yang pertama yang membunuh ini korban adalah asap ya. Jadi ini korban tidak terbakar dia karena posisinya dia memang agak di tengah gedung. Setelah itu kita proses evakuasi yang pertama itu yang perempuan ya, yang perempuan pertama kita evakuasi, kita turunkan dari luar gedung, jadi kita akses lewat jendela. Kita pakai tangga sama tali. Setelah kita proses evakuasi yang pertama yang perempuan itu, kita terkendala lagi, masyarakat membakar lagi di bawah parkiran di bawah. Otomatis ini mobil asapnya dia mulai masuk semua, sama sudah membakar wilayah-wilayah yang ada di bawah bangunan. Proses evakuasi kita hentikan dulu. Kita hentikan, artinya kita untuk keamanannya petugas sendiri ya. Setelah itu kita kembali naik mengevakuasi kembali yang pria. Iya, seperti itu. Memang kemarin persoalannya agak kompleks sih. Kompleks karena ya biasanya yang kami melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan itu tidak terganggu mungkin dari segi unsur masyarakat dan segalanya. Tapi ini kan kemarin memang murni sampai teman-teman penyelamatan yang notabene wilayahnya harus steril dari ketika melakukan evakuasi diganggu dengan teman-teman dengan massa yang notabene mencuri dan segalanya itu semua sampai yang lepas piket masuk juga Pak Fahmi. Betul. Kami kemarin kurang lebih hampir 6 peleton yang notabene untuk melakukan backup, melakukan pemadaman karena ada 2 lokasi yang sama. Satu di kantor DPRD kota, satu kantor di DPRD provinsi. Makanya kami tim bagi 2. Tapi kalau dari segi mungkin karena ada korban yang terjebak, makanya mungkin kita agak fokusnya ke sini, tapi tidak menyempelekan juga kebakaran yang di provinsi. Jadi tetap kita melakukan semuanya harus jalan bersamaan. Iya. Oke. Boleh. Iya, boleh ya. Boleh. Kalau kita tidak teriak, siapa yang mau tahu? Tahu ada tuh. kebakaran, Pak. Yang penting bisa jawab mungkin di bisik. Yang penting jangan terjadi kebakaran. Ini kebiasaannya orang Makassar ya, kita bicara karena kita di kota Makassar. Kebiasaannya orang Makassar itu ketika terjadi kebakaran sebenarnya bukan teriak, ambil HP langsung Instastory. Halo guys, terjadi kebakaran guys. Mungkin melalui ini saya sampaikan juga, ketika terjadi kebakaran biasanya yang kami butuh adalah informasi. Jadi kalau dibilang boleh teriak, boleh. Yang salah kalau yang notabene terjadi kebakaran sudah teriak dia tidak padamkan. Itulah. Mungkin ini ya Pak Fahmi, pentingnya masyarakat untuk melakukan penanganan awal. Betul. Sebelum masyarakat sendiri menelpon pemadam kebakaran, dia sudah bisa tangani. Makanya ada
Tips-tips biasanya lah. tips-tips untuk masyarakat yang atau diagendakan dibuatkan suatu organisasi ya Pak Fahmi, Betul. seperti Balakar di tiap-tiap daerah setempat untuk melakukan penanganan awal, karena kan ada kurve kebakaran Pak Fahmi, Ya, bagaimana betul. ada kurve kebakaran di mana kita melakukan penanganan awal sampai dari pemadam sendiri yang melakukan seperti itu. Oh, betul Pak Irham. Jadi kalau terjadi kebakaran itu manusiawi, orang teriak, manusiawi orang panik. Ada orang ini pemadam kebakaran, tidak ada paniknya. Iya, jadi Tidak. tontonan. Nah, Iya. semua itu pemadam ada paniknya, tapi karena sudah terbiasa menekan yang namanya rasa panik, dia mampu kendalikan. Saya mungkin sampaikan, kalau terjadi kebakaran, yang pertama kita butuh informasi, bukan lewat Instastory apa dan segalanya. Iya. Saya melalui kesempatan ini saya sampaikan, tolong di-set nomor telepon pemadam kebakaran. Yang pertama mungkin nomornya 0811 410 113. Itu Iya. nomor pelayanan pemadam kebakaran. Dan bisa juga Selamatan, ya. lewat Iya. 112. Nah, itu nomor telepon layanan pemadam kebakaran Komik Center kami 24 jam. Itu juga connect ke WhatsApp. Jadi kalau sekarang kan lagi tren yang namanya WhatsApp. Jadi kalau terjadi kejadian bisa lewat WhatsApp. Yang penting catatan, jangan ketik P baru kirim. Itu yang salah. Biasa ketik P kirim ke nomor layanan. Iya. Nanti kita nggak ngerti apa ini P. Itu biasa ada kejadian unik juga. Biasa kayak begini. Itu kan nomor telepon bisa diakses dari semua provider kartu. Dia telepon begini, halo pemadam kebakaran, iya, bisa ditelepon ulang? Mungkin karena kehabisan pulsa mungkin. Itu mungkin. Jadi tolong ketika terjadi kebakaran, kasih informasi secepatnya supaya kami mampu cepat terkait lagi tadi awal singgung STM. Supaya posko terdekat dari lokasi kami luncurkan. Kami luncurkan supaya cepat tertangani. Ingat, kebakaran itu 5 menit awal. 5 menit awal Pak Irham. Kalau mampu dikendalikan 5 menit awal, kebakarannya tidak membesar. Tapi kalau tidak mampu dikendalikan 5 menit awal, yakin dan percaya kerugian dan kebakarannya membesar. Apalagi kalau sudah dikendalikan sama pemadam kebakarannya. Iya. Karena sudah banyak kerugian itu. Nah, kerugiannya bagaimana? Contoh, pemadam kebakaran itu keluar dari poskonya bukan jalan pelan-pelan. Pasti secara otomatis ada yang namanya lalu lintas. Iya. Otomatis kami menerobos lalu lintas apa dan segalanya. Terus sampai di rumah mungkin kalau kebakarannya contoh kayak mungkin kayak kompor tiba-tiba tidak mampu dikendalikan membesar, pemadam kebakaran datang, tarik selang, pasang nozzle, nyiram, airnya banyak, otomatis kerugiannya bertambah karena ada rembesan air mungkin ke rumah, ke kamar kah, kemana kah, atau mungkin rumah yang notabene ini tidak kena dampak dari kebakaran, tapi harus yang notabene kami lakukan pendinginan. Pasti ada kerusakan ketika mungkin karena percikan air. Itu Mungkin ini juga Pak Fahmi, rencana di kantor itu mau buat tiket nonton pada saat terjadi kebakaran. Oh ya. Inilah yang menjadi kendala. Ini yang menjadi kendala Pak Fahmi. Kadang begini, pada saat terjadi kebakaran, ini dijadikan bahan tontonan. Yang semestinya masyarakat itu memberi akses, bukan dengan cara menutup jalan dengan membuat tontonan di situ rame-rame sambil live. Iya, seperti itu. Jadi kadang kita di lokasi kewalahan juga untuk proses pemadaman itu malah memperlambat ya, memperlambat Pak Fahmi. Artinya kita belum suruh ibu-ibu yang bawa ember, kadang embernya juga melayang. Seperti itu karena tidak adanya pemahaman dari masyarakat bahwasanya dengan dia berkumpul malah menghambat aktivitas pemadaman seperti itu. Forum ini saya perlu jelaskan kenapa pemadam kebakaran itu bukan asal nyemprot. Iya. Jadi mulai dari mobil datang, dia stay-nya aparatus, posisi unitnya diparkir, Iya. selangnya ditarik ketika mungkin dia memblok namanya ketika yang terbakar mungkin. Mungkin Pak Fahmi ya yang seperti masyarakat yang biasa komplain. Betul.
Pak, kenapa bukan apinya yang bukan disiram? apinya yang disiram. Itu ya mungkin. Ya betul. Jadi kalau terjadi kebakaran, contoh ini, kalau ada 3 rumah yang terbakar, rumah yang di tengah yang terbakar. Ketika pemadam kebakaran datang, pasti bukan rumah yang di tengah yang disiram, pasti rumah kiri kanannya dulu. Kenapa? Karena kita namanya memblok, blok penjarahan, karena ada perpindahan panas di situ yang kita harus. Apalagi pada saat musim panas ya. Betul. Artinya untuk barang-barang yang ada di sekitar kita itu kelembabannya kurang. Betul, Pak. Seperti itu. Yang akhirnya mungkin Pak Fahmi, api lebih cepat membakar di tiap-tiap rumah yang ada di sekitarnya, akhirnya memperluas. Iya, seperti itu ya. Wah, ini cari 1, 2 sama tikus ini kalau ini. Sembunyi pada saat terjadi kebakaran di dalam lemari. Ini sudah salah besar. Jadi ada beberapa tempat itu yang kadang menjadi tempat favorit pada saat terjadi kebakaran. Iya. Pertama, kamar mandi. Betul. Yang kedua, jendela. Tunggu dulu Pak Irham, kok kamar mandi? Pertanyaannya begini. Kenapa kamar mandi? Pemikirannya begini. Kadang masyarakat berpikir ada air. Sedangkan yang pertama membunuh sebenarnya itu adalah asap, bukan apinya, asapnya. Ada tips mungkin Pak Fahmi pada saat kita ada di kerumunan asap. Jadi tipsnya kayak begini. Jadi kalau terjadi kebakaran, kemudian sudah ada asap, kalau kita dalam ruangan merangkak, jadi kita merangkak. Kenapa? Karena udara dengan asap itu bebannya lebih ringan asap. Jadi asapnya itu naik, udara bersihnya di bawah. Udara bersih di bawah. Jadi kita harus merangkak, tapi jangan tinggal. Oh, di bawah ini sudah aman, tapi saya tinggal sama. Ketika asapnya sudah sampai di puncak, turun juga memenuhi ruangan. Apalagi jadi kalau ada kain basah ya. Kain basah pakai tutup kain basah sambil mencari jalan. Terus kalau kita mau ambil jangan sampai yang dipakai alas kaki ya. Basah baru kita pakai. Bisa dengan baju kita sendiri dibasahkan, terus kita pakai sambil merangkak. Kalau tempat kedua yang mana lagi selain jendela? Jendela ini kadang banyak yang lompat dari jendela. Inilah yang paling sering terjadi. Karena kurangnya pemahaman. Di mana kurangnya pemahaman? Setiap mungkin ibu perhatikan di sini, kakak-kakak, adik-adik, saya masuk pasti saya perhatikan di mana ini akses jalan keluar, jangan sampai ada apa-apa. Ini saya mau lari kemana ini? Ini saja saya dalam ruangan sini saya bingung sama kemana sebentar ini. Bagaimana Pak Fahmi? Betul. Artinya sebelum saya masuk dalam suatu ruangan, saya harus perhatikan yang pertama-tama itu. Apalagi saya masuk ke mall. Masuk mall itu jangan perhatikan pertama diskonnya. Kalau adik-adik pasti diskon. Semakin banyak diskon, semakin ramai. Ya, jadi yang pertama kita perhatikan akses jalan keluar, akses masuk ya Pak Fahmi. Betul. Gimana kita masuk, gimana kita bisa keluar, seperti itu. Jadi pada saat kita kembali ke jendela ya. Di jendela. Karena tidak adanya akses untuk keluar, akhirnya dia lompat dari jendela. Makanya yang kedua itu ada di sekitar jendela. Ya. Kalau yang ketiganya yang di mana lagi Pak? Di tangga. Di tangga, dia sudah mau lari keluar. Biasanya itu di tangga dia rawan agak jatuh. Terus akses pada saat terjadi kebakaran itu rata-rata yang jalurnya ke situ ya, sama ke pintu. Jadi ada 4 ya Pak? Iya betul. 4. Iya seperti itu. Terus ada lagi mungkin yang ketinggalan Pak Irham. Biasanya dia sembunyi di bawah kolong apa? Kan di bawah tempat tidur. Di bawah tempat. Iya. Biasanya begitu. Mereka ketika terjadi kebakaran, biasanya dia sembunyi di bawah tempat tidur. Kenapa? Mungkin menganggap juga bahwa di bawah tempat tidur itu termasuk untuk wilayah yang dinyatakan aman. Kembali lagi saya bilang, kalau sudah merangkak, tetap kita harus mencari jalan keluar. Jangan tinggal. Nah, artinya kita contoh kecil ya. Jadi dalam satu bangunan itu kita sudah harus pikir, di mana kita punya akses untuk keluar, di mana kita punya akses untuk masuk. Ada akses masuk, ada akses keluar. Seperti itu. Terus yang di dalam bangunan kita harus tahu juga. Oh, di ruangan sini ini
seberada di lokasi yang mudah terbakar. Tidak mudah terbakar seperti itu. Akses sama masuk misalnya saya di bioskop, aksesnya agak sulit. Kalau dengan jumlah orang Pak Fahmi, sekian banyak orang dengan satu pintu exit tangga ya. Iya, satu pintu Ini exit. kita harus pikirkan bagaimana seperti itu. Menghafal akses jalur masuk ke dalam satu ruangan seperti itu. Ya. Sama Iya. dengan hotel. Ketika kita masuk hotel jangan lihat diskonnya juga. Lihat yang pertama, tangga daruratnya di Iya. mana. Ketika terjadi apa-apa, otomatis kita harus lari ke tangga darurat. Iya. Melalui juga jangan pernah menggunakan lift. Kalau terjadi kebakaran, jangan pernah menggunakan lift. Kenapa? Secara aturan, kalau terjadi kebakaran itu lift harus grounding, dia harus turun ke bawah. Dasar, ya. Dasar. Jadi secara otomatis ya Pak Fahmi dia otomatis ke dasar. Turun ya? ke dasar. Jangan sampai dia naik lift pas di lantai yang terbakar, liftnya berhenti. Ya kurang lebih gambarannya kayak kita masak kue lah, orang dalam oven. Betul. Itu yang makanya kenapa ketika terjadi kebakaran dalam gedung bertingkat diharamkan untuk menggunakan lift. Itu mungkin tambahan mungkin Pak Fahmi dia. Jadi untuk akses jalan keluar, perhatikan juga akses luar gedung. Artinya ada proses untuk penyelamatan di luar gedung. Kita bisa ambil contoh kemarin kasus yang di DPRD. Ya, jadi ada mungkin yang lihat lompat, itu kan tidak ada akses. Panik namanya. Akses dan paniknya. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan itu pada saat terjadi kebakaran, jangan panik. Jangan panik. Stop, stop, berpikir, bertindak. Jadi kita sebelum melakukan sesuatu, kita stop dulu, kita perhatikan apa yang kita harus Berhenti melakukan. sejenak. Seperti itu. Berhenti sejenak. Iya, dengan cara misalnya kita dengan melompat, kira-kira sapata tidak ini. Iya, Betul. seperti itu. Mahati tidak ini kira-kira. Jadi pemikiran gini, kalau saya tinggal, mungkin saya gambarannya dari kasus kemarin, dia berpikir, saya tinggal ini, saya terbakar ini. Saya tidak tinggal, kalau saya lompat, saya patah. Kalau saya patah, mungkin saya tidak mati. Mungkin pemikirannya seperti itu. Itu bukan satu solusi sebenarnya. Solusinya ialah membuat jalur evakuasi luar gedung. Seperti itu. Jadi sebelum terjadi, ya kita siapkan. Seperti itu. Iya. Tidak boleh. Mungkin ya. Saya lupa Pak Fahmi. Tidak boleh. Don. Iya. Gini. Jadi mungkin Pak Fahmi, kalau kita cabut dengan tangan, sebenarnya tidak perlu kita cabut dengan tangan. Cukup turunkan MCB-nya yang di luar. Iya, cukup turunkan. Terus kita mengawasi apa Pak Fahmi? Wilayah yang terbakar seperti itu. Bisa langsung menggunakan apar. Jangan dipegang langsung. Pada saat masih ada aliran listrik, kita memegang otomatis ya setrum. Lumayan. Apalagi menyiram menggunakan air. Iya, betul. Jangan sampai berpikir bahwa kebakaran ini bisa dipadamkan dengan air. Kalau terjadi kebakaran listrik, kita siram pakai air sebenarnya padam. Tapi yang ikut menyiram juga ikut padam. Iya. Itu yang bahaya. Kenapa? Air sama listrik itu berlawanan. Iya. Caranya mungkin kayak tadi betul sama Pak Irham. MCB-nya dimatikan. Kalau mungkin masih ada api dan segalanya, pakai apar yang notabene alat pemadam api ringan. Yang cara modern nih. Pak, di rumah saya tidak ada apar. Kalau saya nanti belilah. Kalau memang tidak ada apar, ambil pasir. Ambil pasir boleh. Lebih banyak yang mau ini Pak Fahmi. Kalau berbicara masalah alat keselamatan ya seperti apar, lebih banyak yang mau membuat trali rumah. Betul. Dibanding menyediakan apar. Ya, kita membuat trali rumah perlu hati-hati juga. Kita harus tahu ya Pak Fahmi. Betul. Pada saat kita mau membuat trali di satu rumah kita harus tahu di mana aksesnya yang bisa dibuka. Ya. Karena kalau kita buat semua trali mulai dari pintu rumah, jendela, inilah yang bakal membunuh kita pada saat terjadi kebakaran. Apalagi kalau tidak ada alat pemadamnya ya. Iya, betul. Tidak ada alat pemadam, lebih dia buatkan trali ya. Trali, betul. Trali jendela. Biayanya juga lebih mahal sih Pak Irham. Pemikirannya kan sebenarnya seperti ini Pak Fahmi. Ya. Artinya dia selalu berpikir untuk
keamanan dari pencuri. Pencuri itu cuma mengambil barang yang mewah. Sedangkan kalau Kebakaran semua dihabisi. Mau nyawa, seperti itu. mau harta, semua habis. Betul. Nah, itulah kebakaran pencuri yang paling sangat-sangat berbahaya. Jadi perlunya ada juga pemahaman ya Pak Betul. Fahmi, untuk masyarakat bagaimana langkah-langkah penanganan awal, dan awal. bagaimana langkah pencegahan. Iya, seperti itu. Nah, terkait masalah kebakaran itu berbeda dengan mungkin bencana alam. Iya. Kalau bencana alam itu ada yang namanya mitigasi. Kalau kebakaran itu terjadi karena kelalaian. Kelalaian ya, bukan hati-hati nanti terpeleset kata-katanya. Lalai. Kenapa? Kalau contoh, biasanya kalau terjadi musim hujan, Iya. kalau di blok 10 hujannya mungkin sudah beberapa jam atau sudah satu hari satu malam, otomatis kita bakalan tahu bakalan terjadi yang namanya banjir di sana. Tapi kalau kebakaran, ya mohon maaf, bisa saja mungkin pas saya keluar dari sini terjadi apa dan segalanya karena ada kelalaian dari mungkin teman-teman, ada apa dan saya bisa terjadi yang namanya kebakaran. Nah, berarti kebakaran itu sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi tipsnya, Mungkin yang hal-hal kecil Pak Fahmi, mungkin dengan colokan HP. betul, Yang itu sudah berapa colokan? colokan bertumpuk. Biasanya juga dari teman-teman yang biasa Iya. mencas HP, kalau sudah full langsung cabut dari kabelnya, tapi tidak lupa cabut dari batoknya. Iya. Itu semua jadi hal-hal kecil. Terus, Pak, gimana kalau terjadi kebakaran? Yang pertama tadi, jangan panik. Jangan panik. Yang kedua, tangani jika mampu. Iya. Tangani jika mampu, jika bagaimana? Contoh, kalau terjadi mungkin kebakaran kayak listrik, mungkin atau kompor apa dan segalanya. Tadi alat modernnya itu pakai apar. Iya. Jadi kalau pakai apar, timbal ambil aparnya, buka segala, semprot, padam insya Allah. Pakai karung Pak Fahmi. Betul Pak Adham. Jadi kalau mungkin kita tidak ada apar, bisa mungkin kita dengan cara tradisional. Tapi sesuai dengan yang terbakar. Contoh Iya. kalau kayak kompor yang minyak. Ketika minyak yang terbakar, jangan disiram pakai air. Kapan disiram pakai air, otomatis semakin membesar. Iya. Karena maksa untuk memadamkan tidak sesuai. Caranya ambil kain terus dicelup, baru kita tutupi. Yang kita hilangkan dari unsur apinya itu adalah unsur dari oksigennya. Oksigen. Jadi ada 3 unsur mungkin. Betul. Fahmi, ya. Jadi kalau terjadi Iya. kebakaran itu biasanya atau terjadi kebakaran ada unsur kimia yang terjadi namanya segitiga api. Ada panasnya, ada bahannya, ada Iya. oksigennya. Saya kira kita bilang ada pisang gorengnya, ada betul. ininya. Kembali lagi Pak Irham. Iya. Jadi kita pakai kain basah. Terus jika tidak mampu, cepat hubungi pemadam kebakaran. Iya. Tadi sambil teriak, ada yang teriak, ada yang hubungi pemadam kebakaran. Jangan ada yang teriak, ada yang story. Iya. Nah, itu jadi ketika kebakaran kasih. Terus ketika Jangan pemadam jadikan kebakaran tontonan juga datang, Jangan lupa jangan tolong jadikan tontonan. kasih pemadam kebakaran akses untuk bekerja karena pemadam kebakaran itu bekerja berdasarkan teknik. Ada formasi yang dilakukan. Sama mungkin kalau kita melakukan teman-teman operasi pemadaman dan penyelamatan, kasih ruang. Jangan jadi bahan tontonan, jangan jadi wisata bencana. Itu yang notabene banyak di Kota Makassar. Ketika terjadi kebakaran, kalau saya bilang kemarin juga kejadian di gedung DPR itu bisa dijadikan wisata bencana. Banyak orang Insta story, banyak live apa dan segalanya. Padahal itu berbahaya loh, berbahaya. Itu mungkin jadi sekedar tips terkait masalah penanganan awal. Terus terkait untuk listrik, tolong untuk listrik hindari colokan yang notabene bertumpuk. Tadi Pak Irham bilang, Iya. jangan ada colokan yang bertumpuk. Terus untuk pencurian listrik, jangan pernah dilakukan pencurian listrik. Itu masih banyak terjadi. Jadi ketika mungkin ada pencurian listrik itu sudah masuk ranah pidana, membahayakan juga. Iya. Itu mungkin sekedar tips terakhir mungkin karena musim kemarau, jangan membiasakan membakar sampah Di tempat terbuka ya. di tempat terbuka. Sebenarnya Iya, tanpa aturannya sudah pengawasan. dari ada delasi, Iya. Pak Irham, sudah tidak boleh lagi ada yang namanya membakar sampah karena Iya. merusak lingkungan. Biasanya kalau sampah banyak dibuat galian, dimasukkan, baru ditutup.
Nah, ini sekarang mungkin 1 minggu kemarin ini hampir tiap hari kami juga melakukan operasi kebakaran atau operasi pemadaman rumput liar alang-alang karena itu. Karena terlalu banyak orang buang puntung rokok sembarang di daun kering, ada udaranya, ada oksigennya, ada benahnya, sudah terjadi segitiga api, terbakar lagi, masuk lagi laporan itu. Jadi saya ingatkan terkait masalah kebakaran itu bukan karena bencana alam apa dan segala, itu karena kelalaian dari kita sendiri. Jadi untuk melakukan yang namanya pencegahan kebakaran harus dimulai dari kita sendiri dulu. Itulah tadi keseruan kita di Dos and Deron. Selalu utamakan keselamatan. jangan panik jika terjadi kebakaran. Sampai jumpa minggu depan. Tentu saja dengan star yang menarik lainnya. Pantang pulang sebelum padam.